Good morning, everyone. Today we are going to learn the context. This text is usually explained after studying simple past tense. Do you know why? Because kalian ingin mempelajari reconteks ini harus tahu language features nanti yang dipakai dalam reconteks ini. Dalam reconteks ini, language features yang dipakai salah satunya adalah text recount ini menggunakan simple past tense. Nah, ya itulah mengapa di chapter ini dan chapter sebelumnya itu ada hubungan. Chapter sebelumnya adalah the theory of the language feature used in the context. Dalam chapter ini adalah penerapannya, penggunaannya. Okay, now we are going to learn some parts of recontext dari mulai definition, kemudian kita ke purposes, generic structures, and language features. Definition nanti tentang definisi dari teks itu, kemudian purposes itu tujuan dari teks konteks ini, kemudian generic structure, struktur dari teks itu ada apa saja, kemudian language features, bahasa yang digunakan. Okay, let's start with the definition. Jadi definisi di sini dijelaskan, the context is a text which retells event or experiences in the past. Jadi konteks ini which retells, menceritakan kembali, retells event, kejadian or experiences, pengalaman in the past, di waktu lampau. Jelasnya sebuah teks yang menceritakan kembali kejadian atau pengalaman di masa lampau. The purposes tadi definition, and also purposes ya untuk apa? To retell ini menjadi purpose, retell. Menceritakan kembali. Jadi pengalaman itu adalah pengalaman nyata dialami oleh seseorang, menjadi experiences, pengalaman. Jadi misalnya my last holiday, when I was in Magelang, when I was in Semarang, visiting my uncle. Nah, itu merupakan contoh dari judul reconteks seperti itu. Jadi kalian punya pengalaman, for example, I went to Yogyakarta for holiday. Nah, Yogyakarta for holiday ini bisa jadi teks recount nanti kalau ceritakan. Next, now we learn generic structure. Jadi dalam teks recount ini ada generic structure. Bisa kita cek terdiri dari apa saja generic structure ini. Yang pertama adalah orientation. Jadi di paragraf awal biasanya berisi orientation. Isinya apa? It gives the readers the background information needed to understand text. Jadi merupakan gambaran umum atau dari permulaan dari sebuah cerita itu yang harus dipahami oleh pembaca sehingga memudahkan nanti ke bawahnya ketika membaca teks secara keseluruhan. Such as who was involved, dari seperti siapa yang terlibat di dalam cerita itu, where it happened, di mana itu terjadi, and when it happened. Paling tidak ada 3 informasi ini yang harus disampaikan dalam orientation. Yang pertama, siapa yang terlibat, boleh kalian sendiri yang terlibat atau dengan keluarga atau teman-teman kalian yang lain. Kemudian events, paragraf selanjutnya adalah event, ini berisi a series of events, jadi kejadiannya seperti apa ceritanya, ordered in a chronological sequence, jadi ini berurutan. Misalnya ke Jogja dari mulai perjalanan awal berangkat sampai di Jogja, kemudian kegiatan yang dilakukan di sana apa saja, itu diceritakan di events. Kemudian reorientation, di reorientation ini berisi tentang
A personal comment, jadi pendapat kalian about the event, tentang kejadian itu atau tentang pengalaman, or what happened in the end, atau bisa akhir ceritanya seperti apa. Jadi saya ulangi lagi, ada 3 di sini: orientation, event, reorientation. Orientation tadi awal mula cerita, siapa yang terlibat, minimal ada informasi tentang siapa yang terlibat, di mana kejadian itu dan kapan. Kemudian event, series of event, kejadiannya seperti apa. And reorientation, personal comment, pendapat kalian tentang hal itu, tentang pengalaman itu, seperti itu. Next, we will learn about the characteristics or language feature of recontext. Jadi bahasa yang digunakan itu apa? Kalimatnya dalam bentuk apa? Nah, itu kita pelajari di sini. The first is using the simple past. Masih ingat kan materi sebelumnya? Nah, jadi simple past ini fokusnya pada penggunaan kata kerja bentuk kedua. Kemudian past continuous tense. Past continuous tense itu menggunakan was or were plus verb ing. Past perfect tense nanti menggunakan had plus verb 3. Ya, di sini had plus verb 3 belum disampaikan, ini di kelas 8. And past perfect continuous tense menggunakan had been. Di sini had been, ini had been plus ing. Yang past perfect itu hanya had plus verb 3. Then the second using temporal sequence. On Saturday, jadi sudah temporal, berlangsungnya itu ada masanya. On Saturday ya di hari Sabtu saja. On Monday, on Sunday, and so on. Bisa kalian lihat di situ. Focus on specific participant. Example, I, the writer. Jadi fokusnya pada specific participant. Jadi yang ada di situ yang involved di dalam cerita itu fokusnya. Or the writer di sini misalnya menggunakan sudut pandang orang pertama, ya berarti the writer, I. Using conjunction, kata sambung, such as, then, before, after, and so on. Jadi ada kata sambungnya untuk menyambung kejadian satu dengan yang lainnya, after, before, and so on. Kemudian selanjutnya using action verb, menggunakan action verb di sini. Action verb itu kata kerja yang ada verb. Misalnya kata kerja yang ada bentuk kerjanya, misalnya when, ya, action verb ini saya tulis di atas. Ada misalnya when, kemudian ada sang, swam. Jadi kelihatan apa yang dilakukan. When, sang, swam, ada perpindahan. Oke, seperti itu. Kemudian untuk tambahan saya juga siapkan untuk example di sini, contoh. Ini contoh dari teks recon. Read the text carefully and see the translation. The translation bisa kalian cari sendiri. Nah, tugas kalian adalah mentranslate ini materi nanti. Last morning, Dinar, my roommate, woke up late and she had to go to campus. Nah, kita coba analisa penggunaan kalimatnya. Tadi di language feature sudah dijelaskan. Ya. Being late, jadi ini pengalaman seseorang terlambat. Last morning, ini kejadian lampau ya, last morning. Dinar, my roommate, berarti ini fokusnya pada orang ketiga, Dinar. Dinar itu dia, she. Ya.
My roommate woke up late. Kata kerja yang digunakan bentuk kedua. Wait. Ini bentuk keduanya. So, verb satunya kan wake. Ya, wake menjadi woke. Woke up late and she had to go to campus. Ini juga bentuk kedua. Had dari have, dari has. She has kalau dalam simple present time, di sini menjadi she had. Nah, ini bisa disebut dengan orientation, pembukaan dari cerita. Di sini siapa? Who involved in this story? Dinar. Kemudian di mana? Dia di rumahnya, mungkin di kosnya. Nah, kemudian kapan? Last morning. Udah jelas ya. Next, kita lanjut ke selanjutnya. When she wanted to take her motorcycle, in fact, she couldn't move. Nah, di sini wanted ini kata kerja bentuk kedua. Couldn't juga dari can jadi could. Jadi bentuk can ini kalau dalam past menjadi could. Because there were. Nah, ini juga be yang dipakai dalam past tense were. Karena ini jamak. Some motorcycles, jadi pakai were, that blocked up her motorcycle, yang menghalangi, blocked up, ini pakai verb 2 juga. Kemudian di bawahnya, she tried to move all the motorcycles. Tried, ini dari bentuk pertama, try, menjadi tried to move all the motorcycles so that her motorcycle could, tadi sudah saya jelaskan, move from the garage, but she couldn't do it. Lanjut. Then she called. Ini she called, ini juga kedua, ini regular dari call plus ed. Who had that motorcycle? Had ini dari has or have. Which blocked her up. After that, her friend who had that motorcycle helped her. Ini kata help juga verb 2. Finally, she could move her motorcycle and rode. Rode it to go to campus. Rode dari ride. Dan di sini saya tulis ini keplotnya. Rode ini rode dari ride. Untuk udahnya menjadi road. Nah, okay, this is the example of dari context. Tadi saya ulangin dari atas. Wait. Nah, being late, last morning. Dinner, my roommate woke up late and she had to go to campus. When she wanted to take her motorcycle, in fact, she couldn't move it because there were some motorcycles to block her motorcycle. She tried to move all the motorcycles so that her motorcycle could move from the grass, but she couldn't. 6 sampai bawah. Okay, your assignment is just try to translate this text into bahasa Indonesia. Coba nanti mengartikannya. Dan jangan lupa ini lampau juga ditulis lampau dalam translationnya. Well everyone, I think that's all from my explanation about the context. We will continue later
See you.